Halo kawan-kawan semua, bagaimana kabarnya? Semoga kabarnya baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Riandini dari kelas 3A dengan NIM 11920600022. Saya di sini nggak sendiri loh, saya membawa kawan-kawan saya. Tetapi kalian harus tahu dong, saya dan kawan-kawan saya akan menjelaskan mengenai apa. Saya dan kawan-kawan saya akan menjelaskan mengenai sistem reproduksi pada manusia. Sistem reproduksi ini biasanya dibahas pada anak pelajar kelas 2 SMA atau kelas 11. Nah, kalian pasti penasaran kan dengan apa sih sistem reproduksi pada manusia ini? Oke, lanjut saja. Tunggu teman-teman saya akan menjelaskannya. Yang pertama, saya akan membahas mengenai pengertian reproduksi pada manusia. Reproduksi yaitu proses penghasilan individu baru yang mana mempunyai organisme bereproduksi, yaitu ada dua. Yang pertama, adanya reproduksi aseksual atau bisa disebut vegetatif, merupakan terbentuknya individu baru tanpa melakukan pelaburan sel kelamin. Yang kedua, adanya reproduksi seksual atau generatif, umumnya melibatkan persatuan kelamin atau gamet dari dua individu berbeda jenis kelamin. Pada reproduksi generatif, terjadi persatuan dua macam gamet dari dua individu yang berbeda, sehingga terjadinya percampuran materi genetik yang mungkin terbentuknya individu baru dengan sifat baru. Pada organisme tingkat tinggi, mempunyai dua macam gamet, gamet jantan atau spermatozoa dan gamet betina atau sel telur. Kedua macam gamet tersebut dapat dibedakan baik dari bentuk, ukuran, dan motilitasnya. Kondisi gamet atau bisa disebut heterogamet. Lalu, apa yang disebut sistem reproduksi? Sistem reproduksi adalah suatu rangkaian interaksi organ dan zat dalam organisme yang dipergunakan untuk perkembangbiakan. Sistem reproduksi pada manusia berbeda antara pria dan wanita. Pria menghasilkan gamet jantan atau spermatozoa yang dibentuk dalam testis, sedangkan wanita yaitu menghasilkan sel telur yang dimana yaitu berada di ovum yang terbentuk dalam ovarium. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Saya Asrina Silpiani. Saya akan membahas mengenai organ reproduksi pada wanita beserta fungsinya. Organ reproduksi wanita ini saling berhubungan satu sama lain, dibagi menjadi dua bagian, ada bagian luar dan bagian dalam. Bagian luar terdiri dari vulva, klitoris, dan juga perineum. Vulva ini terdiri dari dua set labia, labia mayor dan labia minor. Labia mayor terdapat di bagian luar, yang pada masa pubertas itu akan ditumbuhi rambut-rambut halus. Dan yang kedua itu labia minor, letaknya tepat di sebelah bagian dalam labia mayor yang mengelilingi vagina. Yang kedua yaitu klitoris. Klitoris ini merupakan penonjolan tepat di atas pertemuan labia mayor dan labia minor. Nah, ini merupakan titik rangsangan seksual yang paling sensitif. Yang ketiga yaitu perineum. Perineum ini merupakan jaringan di antara vagina dan anus yang merupakan pertemuan labia mayor sebelah kiri dan kanan di bagian belakang. Nah, untuk di labia mayor ini teksturnya sama dengan kulit lainnya, tebal dan bersifat kering, sedangkan pada vagina dan labia minor itu terdapat selaput lendir yang menyebabkan vagina itu selalu lembab. Untuk itu, pada bagian luar memiliki fungsi sebagai perlindungan terhadap organisme yang menyebabkan infeksi dan juga sebagai saluran masuknya sperma ke dalam tubuh wanita. Selanjutnya, organ bagian dalam. Organ bagian dalam ini membentuk jalur atau saluran kelamin yang terdiri dari sepasang ovarium, sepasang tuba falopi, dan rahim atau uterus. Yang pertama, sepasang ovarium. Ovarium ini pasti setiap wanita memiliki sepasang di sisi kiri dan di sisi kanan rahim. Nah, ovarium ini sebagai kelenjar kelamin yang nantinya menghasilkan hormon estrogen
dan hormon progesteron yang akan membantu dalam pertumbuhan dan pembangunan fungsi-fungsi alat reproduksi. Contohnya untuk pertumbuhan payudara dan yang menyebabkan terjadinya haid setiap bulannya pada wanita. Kemudian selain itu juga ovarium ini berkontribusi dalam proses oogenesis, di mana di dalam ovarium ini memiliki kantung yang mengandung ovum, disebut follicle degraph. Follicle degraph ini yang akan berkembang menjadi ovum. Nah, ovarium ini akan benar-benar berfungsi itu pada saat wanita mengalami pubertas. Yang kedua ada tuba falopi, sepasang tuba falopi. Sepasang karena fungsinya itu untuk menyambungkan ovarium, kedua ovarium sebelah kanan dan sebelah kiri dengan rahim di setiap sisinya. Nah, pada tuba falopi ini di setiap ujung kiri dan ujung kanannya itu berbentuk corong yang akan mempermudah ovarium untuk memasuki rahim. Yang ketiga itu rahim atau disebut uterus. Rahim terletak di belakang kandung kemih dan di depan rektum yang diikat oleh 6 ligamen yang pada ujungnya menyempit dan membentuk suatu saluran yang disebut vagina. Nah, rahim ini terbagi beberapa bagian. Yang pertama serviks atau leher rahim. Serviks ini terdapat pada puncak vagina yang merupakan sebuah saluran yang memungkinkan sperma masuk ke dalam tubuh wanita atau untuk keluarnya darah haid gitu. Nah, serviks ini memiliki lendir yang tidak dapat ditembus oleh sperma kecuali sesaat sebelum terjadinya ovulasi. Nah, yang kemudian selaput lendir ini mengantarkan sperma ke korpus untuk ke tuba falopi membuahi ovum. Nah, selanjutnya korpus atau badan rahim. Nah, korpus ini merupakan jaringan kaya otot yang dapat melebar untuk menyimpan janin. Pada saat persalinan, otot ini akan berkontraksi atau berkerut sehingga bayi dapat dengan mudah keluar melalui rahim dan vagina. Kemudian pada lapisan dalam korpus ini disebut endometrium. Nah, endometrium ini akan menebal. Jika tidak terjadi kehamilan, maka akan meluruh dan terjadi perdarahan. Inilah yang disebut siklus menstruasi. Selanjutnya bagian terakhir dari rahim yaitu vagina. Vagina atau lubang senggama merupakan saluran yang berbentuk tabung yang menghubungkan uterus ke bagian luar tubuh. Pada keadaan normal, ini tidak membentuk ruang sama sekali, kecuali pada saat terbuka, yaitu di saat pemeriksaan atau saat berhubungan seksual. Nah, lubang pada vagina itu disebut introitus. Ketika ada rangsangan, di bagian samping introitus itu akan mengeluarkan cairan atau lendir yang dihasilkan oleh kelenjar Bartholin. Sebagaimana namanya, lubang sanggama, cairan lendir ini akan mempermudah masuknya penis ke dalam vagina. Kemudian uretra itu terdapat di depan vagina. Uretra ini merupakan saluran keluarnya cairan urin dari kandung kemih. Sekian pembahasan mengenai organ reproduksi wanita dan fungsinya. Semoga dapat dipahami ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pada segmen kali ini kita akan ngebahas mengenai organ reproduksi pada pria. Kita akan bahas dari organ yang terluar terlebih dahulu, yaitu skrotum. Skrotum adalah kantung pelindung bagi testis. Skrotum ini tersusun atas otot polos sehingga skrotum dapat mengendur dan mengkerut. Selain itu, fungsi dari skrotum adalah untuk mengatur suhu yang ideal bagi testis. Selanjutnya, testis. Nah, testis ini merupakan organ yang paling penting dalam pembuatan sperma. Testis ini berjumlah sepasang ya, atau 2 biji. Nah, di dalam testis ini diproduksi sperma.
tepatnya di tubulus seminiferus. Selain memproduksi sperma, testis juga memproduksi hormon estrogen dan hormon testosteron. Hormon estrogen dihasilkan oleh sel Sertoli, sedangkan hormon testosteron dihasilkan oleh sel Leydig. Jadi, di dalam testis ini ada 3 kegiatan penting, yaitu yang pertama, pembentukan sperma di dalam tubulus seminiferus, lalu penghasilan hormon estrogen di dalam sel Sertoli, dan penghasilan hormon testosteron di dalam sel Leydig. Selanjutnya, setelah sperma dibentuk di tubulus seminiferus, sperma bergerak menuju epididymis. Nah, pada epididymis ini sperma ditampung dan dimatangkan. Jadi epididymis ini fungsinya sebagai penyimpanan pertama sperma atau penyimpanan awal sperma. Setelah sperma cukup matang, lalu sperma akan bergerak menuju vas deferens. Nah, vas deferens ini merupakan saluran yang mengantarkan sperma ke kelenjar vesika seminalis. Di kelenjar vesika seminalis, sperma akan ditampung kembali, sperma akan dimatangkan dan diberi nutrisi hingga sperma dirasa dapat membuahi sel telur. Kelenjar vesika seminalis ini juga merupakan kelenjar penghasil getah semen yang paling banyak. Selanjutnya, setelah dari vesika seminalis, sperma kembali bergerak menuju kelenjar prostat. Nah, kelenjar prostat ini merupakan tempat bertemunya 2 saluran, yaitu saluran sperma dan saluran urin. Karena pria hanya memiliki 1 saluran keluar, yaitu uretra, maka pada kelenjar prostat ini merupakan pertigaannya gitu, tempat bertemunya. Selanjutnya, setelah dari kelenjar prostat, sperma bergerak melewati kelenjar Cowper. Nah, kelenjar Cowper ini menghasilkan getah basa. Karena kita ketahui bersama ya, uretra atau jalur keluar sperma dan urin pada pria itu barengan ya melalui uretra, maka kelenjar Cowper ini akan mengeluarkan getah basa sebelum sperma keluar. Jadi sebelum sperma melewati uretra akan dinetralisir dulu dengan getah basa dari kelenjar Cowper karena sperma ini tidak cocok pada lingkungan yang asam. Selanjutnya, organ reproduksi pada pria selanjutnya yaitu penis. Nah, penis ini tersusun atas jaringan erektil sehingga penis ini dapat relaksasi dan kontraksi. Pada saat kontraksi, pembuluh-pembuluh darah di dalam penis terisi penuh sehingga bentuk penis menjadi panjang atau jadi tegang ya. Selanjutnya, penis juga memiliki bagian yaitu kepala penis atau gland penis. Nah, gland penis ini punya kulit pelindung. Nah, kulit pelindung pada penis ini akan dipotong pada saat sirkumsisi atau pada saat kita dihitan. Oke, baik, di sini kita masuk ke pembahasan terakhir, yang mana akan membahas mengenai penyakit dan kelainan pada sistem reproduksi. Oke, yang pertama yang akan saya bahas ini biasanya terkena pada perempuan ya, yang mana namanya itu ada endometriosis. Endometriosis ini apa sih gitu ya? Endometriosis ini merupakan penyakit pada jaringan yang tumbuh pada uterus atau rahim ya. Nah, penyakit ini gimana sih gejalanya? Gejalanya ini biasanya akan merasa sakit di bagian perut, yang mana apabila keseringannya itu terjadi ketika pada saat kita menstruasi, seperti itu. Nah, gimana sih cara mencegah penyakit ini gitu ya? Mudah sekali untuk para wanita ya. Kita hanya perlu mengubah gaya hidup menjadi lebih sehat, olahraga teratur, hindari stres, juga memilah apa saja yang dikonsumsi sehari-hari, seperti itu. Oke, penyakit yang kedua itu kita ambil dari singkatan IMS. IMS itu apa sih? IMS itu singkatan dari infeksi menular seksual. Nah, kebanyakan
dari penyakit infeksi menular seksual ini biasanya hampir 100% dipengaruhi adanya interaksi antara wanita dan pria yang melakukan seksual secara langsung gitu ya, interaksi secara langsung, yang mana penyakit ini disebabkan adanya transfer kuman dari pria dan juga wanita maupun dari wanita ke pria seperti itu. Oke, yang pertama itu ada penyakit Guinea. Nah, penyakit Guinea ini apa sih ya gitu ya. Ya sudah dijelaskan yang pertama dari judul itu. Ini itu penyakit infeksi menular seksual yang mana adanya hubungan seksual secara langsung tanpa adanya pengaman antara pria dan wanita seperti itu ya. Nah, jika dibiarkan penyakit ini akan semakin memburuk. Awalnya biasanya penyakit ini mengenai pada radang panggul. Nah, jika dibiarkan berlarut-larut, ini akan menyebabkan interfertilisasi yang akan menyebabkan pada dua belah pihak, perempuan dan laki-laki seperti itu. Nah, cara pencegahan penyakit ini tuh apa sih gitu ya? Nah, dengan melakukan proses seksual yang aman, juga tidak bergonta-ganti pasangan seperti itu. Selain itu juga kita sebagai perempuan juga laki-laki juga tuh harus menjaga kesehatan gitu ya. Ketika kita melakukan seksual itu harus dijaga, tidak hanya interaksi langsungnya saja, tapi kita juga harus menjaga kesehatan. Nah, oke, yang kedua sekaligus yang terakhir itu ada HIV dan AIDS, yang mana sudah rekan-rekan ketahui ya yang menonton, apa sih penyakit HIV dan AIDS itu, yang mana penyakit yang benar-benar wajib kita hindari. Penyakit seksual dan pada sistem yang menyerang pada sistem reproduksi itu sangat benar-benar wajib kita hindari ya. Nah, penyakit ini biasanya lagi-lagi dipengaruhi karena adanya interaksi seksual secara langsung antara wanita dan laki-laki yang mana tidak dijaga secara aman, bisa bergonta-ganti pasangan seperti itu ya. Nah, penyebab kedua juga bisa disebabkan karena adanya kurang menjaga kesehatan dari jarum suntik. Misalkan jarum suntik yang telah dikenakan kepada penderita HIV atau AIDS digunakan kembali kepada pasien yang tidak memiliki penyakit HIV dan AIDS. Nah, itu tuh harus kita waspadai, terutama kepada bidang bagian kesehatan ya, seperti itu. Nah, pencegahannya itu apa sih? Dilihat dari penyebabnya, kita itu harus sangat menjaga interaksi seksual secara langsung. Kita harus melakukan interaksi seksual secara aman. Juga sangat dipantang untuk bergonta-ganti pasangan secara terus-menerus seperti itu. Dan juga yang terakhir dari penyebab penyakit HIV dan AIDS itu dari jarum suntik, yang mana mungkin itu bisa kita hindari dari bidang kesehatan, yang mana harus lebih menjaga kesehatan dari hal-hal seperti itu ya. Nah, pencegahan dari IMS atau infeksi menular seksual yang paling sangat biasanya bisa kita jumpai di luar maupun di sekitaran rumah kita, itu ada pergaulan bebas ya, yang mana dari bibit bobot adanya interaksi seksual secara bebas dan tidak aman itu bermula dari adanya pergaulan bebas, yang mana pergaulan bebas ini sangat banyak kita temui gitu ya. Bahkan anak SMP, SMA itu sudah banyak yang terjun ke dalam pergaulan bebas, yang mana pergaulan bebas inilah yang memunculkan adanya interaksi seksual tidak aman, adanya peristiwa gonta-ganti pasangan dalam berhubungan seksual seperti itu.